Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang dia katakan tentangmu kepada orang lain. Yang dia katakan tentangmu kepada orang lain. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya, bukan cuma khusus untuk kamu. Jadi belum tentu resonate, belum tentu cocok. Kadang mungkin resonate cuma 20%, 30% gitu ya. Dan kamu bisa juga cekin video-video lain, karena semua video tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa pembayaran pribadi berbayar ya, untuk pembacaan di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang lebih fokus hanya untuk kamu. Oke, Sora akan berikan waktu, Sora akan pakai, nanti kan sepanjang jalan akan banyak penambahan kartu lain, tapi ini 2 kartu utama yang akan Sora pakai untuk tahu ya. Jadi ini khusus untuk kamu yang Sora akan bacakan energi apa adanya gitu ya. Jadi buat yang mungkin lagi sumbu pendek, silakan ditonton lain waktu aja ya, karena Sora hanya akan membacakan energi apa adanya. Tolong jangan serang saya, oke? Jadi afirmasikan kayak beritahu saya apa yang misalnya contoh ya, apa yang Anton katakan kepada orang lain tentang saya gitu ya. Silakan diulang sebanyak 3 kali. Lebih bagus dengan suara, Sora berikan waktu. Oke, kalau memang masih butuh waktu, teman-teman kamu boleh pause dulu video ini dan silahkan afirmasikan. Oke, kalau untuk yang sudah siap, ayo kita masuk. Kita lihat dulu ya, siapa sih ciri-cirinya orang ini ya, yang dia katakan kepadamu tentang orang lain. Oke, nah orang ini mungkin banget adalah seseorang yang dari circle kamu juga ya, dia dari networking kamu juga, kamu kenalnya dia. Atau banyak dari kalian yang kenalan sama orang ini melalui sosial media. Mungkin banget dia juga kerjanya berhubungan dengan IT atau sosmed, itu juga ada ya teman-teman di sini. Jadi apa namanya, pekerjaan dia banyak berhubungan dengan banyak orang atau networking atau IT. Oke. Lalu, orang ini jelas seseorang yang romantis, punya perasaan sama kamu. Jadi orang ini bisa saja belum tentu pasangan kamu. Bisa saja ternyata orang yang diam-diam punya perasaan sama kamu, kan kamu nggak tahu ya. Kalau Sora lihat di sini, dia punya perasaan yang kuat sama kamu ya. Jadi mungkin banget ini orang yang ternyata punya harapan perasaan sama kamu. Orangnya ceria, orangnya positif, orangnya juga cenderung aktif di pagi hari ya. Orang ini juga punya sifat yang keras ya. Mungkin banget dia punya sifat yang keras. Mungkin banget orangnya juga nggak mau ngalah gitu ya. Dan di satu sisi juga mungkin banget orang ini punya banyak masalah ya teman-teman. Nah, masalah-masalah yang ada adalah orang ini mungkin banget orang yang jauh deket sama kamu, on off sama kamu, orang yang sibuk, banyak pergerakannya juga gitu ya, hidupnya dinamis. Ini adalah ciri-cirinya dia teman-teman ya. Sekarang kita ke ciri-cirinya siapakah kamu ya di matanya dia, oke? Yang mungkin dia katakan sama orang-orang ya. Menurut dia, kamu adalah sikap orang yang bisa keras ya. Entah itu bisa argumentatif, entah itu kamu bisa berdebat. Tapi di satu sisi kamu juga adalah seseorang yang pekerja keras. Itu yang dia katakan sama orang lain ya. Yang orang lain ini siapa sih Sora? Bisa saja keluarganya, bisa saja teman-temannya, bisa saja lingkungannya ya. Atau kalau dia ditanyain pendapat soal kamu ya, orangnya keras kayak gitu ya. Orangnya bisa saja berdebat gitu ya. Sifat kamu tuh tegas gitu ya. Tapi di satu sisi kamu juga adalah orang yang setia. Ya, orang yang setia. Kalau Sora lihat di sini, di mata dia kamu orang yang setia ya. Meskipun kamu banyak debat, sifat kamu bisa keras, tapi kamu juga orang yang setia. Kamu bisa saja di mata dia juga adalah seseorang yang cenderung tegas ya. Iya, enggak gitu ya. Jadi kamu orang yang tegas, suka sama kepastian gitu ya. Dan orang yang bisa keras ya. Kadang-kadang kamu kalau ngomong juga bisa ada pedes-pedesnya dikit ya, peri-perinya dikit bisa. Dan di sini ada energi divine maskulin ya. Artinya kamu banyak memakai analisa, banyak memakai logika, banyak dalam penyelesaian masalah. Orangnya juga bisa saja cenderung lebih gentleman gitu ya.
Kamu orang juga yang cenderung kelihatan sebagai seseorang yang mandiri. Ya, jadi kamu itu punya rasa kemandirian, kamu juga tampil sebagai sosok yang kuat, dan kamu adalah sosok yang bisa punya suatu energi fokus, gitu ya. Kamu tuh bisa bertahan sendiri, mandiri, gitu ya. Sekarang kita lihat akan masuk lebih jauh lagi, apa yang dia katakan sama kamu kepada orang lain, ya. Yang pertama, dia itu ngelihat kamu tuh orangnya kreatif banget. Ya, ide kamu tuh banyak, entah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mungkin hobi kamu juga banyak. Intinya kamu tuh orang yang cerdas dan pintar karena idenya banyak gitu ya. Dan orang yang menyenangkan, ya. Jadi orang yang kreatif, oke? Lalu, dia juga melihat kamu adalah orang yang suka berkorban. Artinya, kamu itu energi dari orang yang suka berkorban, membantu, menolong gitu ya. Istilahnya kamu tuh kalau buat orang yang dicintai, yang disayangin, kamu itu tidak akan ragu-ragu untuk memberikan pertolongan atau memberikan pengorbanan ya. Mengorbankan diri kamu sendiri ya. Nah, dan menurut dia, yang dia ngomong, kamu adalah orang yang rezekinya bagus, abundance-nya bagus. Jadi finansial kamu tuh bisa saja finansial yang kuat, menarik rezeki mudah untuk kamu ya. Jadi dia memberikan kamu impresi sebagai orang yang keuangan itu lancar gitu ya. Di satu sisi lain, dia juga mengatakan bahwa kamu adalah orang yang karena kamu sangat berfokus sama finansial yang banyak, sehingga kamu tuh kalau kerja pun bisa menghasilkan uang yang banyak, itu pun karena kamu orang yang berdedikasi ya. Kamu tuh berdedikasi sama janji kamu berdedikasi sama kerjaan kamu berdedikasi sama tujuan kamu seperti apa. Dedikasi itu kan konsisten dan komitmen gitu ya, terhadap pekerjaan, terhadap tujuan, terhadap apa yang kamu inginkan, termasuk dalam relationship gitu ya. Kamu menunjukkan usaha gitu ya untuk bisa tetap relationship itu on point ya. Dan dia juga mengatakan bahwa kamu itu punya energi di mana kamu itu dekat dengan atau punya energi spiritual, sehingga mungkin banget secara spiritual tuh kamu punya koneksi dengan semesta ini, koneksi dengan malaikat pendamping kamu. Jadi kamu tuh bisa mendapatkan pertanda, bisa mendapatkan firasat gitu ya. Jadi sangat mungkin banget dia merasa banyak sekali pembelajaran secara nilai spiritual itu dari kamu. Ya, jadi karena kamu selalu meminta tuntunan atau arahan dari yang di atas, ya. Dan kamu itu juga punya energi ketenangan, di mana kamu punya energi yang cenderung punya banyak sekali rasa bersyukur, gitu ya. Jadi ini yang dia ngerasa kayak kalau deket kamu itu ada energi ketenangan positif yang penuh dengan rasa bersyukur, gitu ya. Jadi deket-deket sama kamu tuh ada energi ketenangan, ya. Nah, kamu fokus banget sama kerja. Menurut dia tuh kamu pekerja yang serius banget, fokus banget sama kerjaan kamu, ya. Karena kamu adalah seseorang yang membangun suatu kesuksesan, gitu ya. Membangun suatu kesuksesan, ya. Dan kamu itu di satu sisi lain, menurut dia ya, manusia itu kan punya sisi lain juga. Kamu tuh bisa punya obsesi. Jadi kalau kamu tuh udah ngejar sesuatu, kamu tuh akan kejar banget, fokus banget ke satu hal itu ya. Ya, jadi tuh kamu bisa berfokus berlebihan terhadap satu hal, termasuk misalnya ada satu masalah. Kalau menurut kamu masalah itu belum selesai, kamu akan masih membahas masalah itu terus, gitu ya. Jadi kayak ada satu sisi obsesi terhadap segala sesuatu, termasuk kalau rasa sayang. Dan biasanya obsesi itu akan berteman dengan posesif, ya, tidak mau melepaskan, gitu ya. Dan terkadang ya kamu itu punya energi pesimisme di mata dia ya. Jadi kayak masa sih gitu ya, kayak ketika kamu sudah pesimis sama satu hal gitu ya, kamu nggak yakin sama satu hal, itu sangat sulit menurut dia untuk merubah pikiran itu jadi sesuatu yang positif gitu ya. Jadi kamu terkadang punya energi bukan nggak percaya diri ya, ketidakyakinan gitu ya sama segala sesuatu, sehingga berbentuk pesimisme ya. Walaupun di sudut lain kamu juga membentuk sebuah sikap yang menurut dia sebagai sikap yang kamu tuh orangnya ikhlas gitu ya. Kamu nggak suka maksain, walaupun kamu punya sikap yang keras, tapi kamu di sini punya satu energi keikhlasan, menjalani segala sesuatu dengan legowo ya. Oke. Dan kamu itu memberikan energi jelas batasan seperti apa. Jadi kamu itu
kayak tidak mau punya energi yang membiarkan orang lain kontrol kamu atau kamu kontrol orang lain. Jadi kamu tuh jelas gitu ya, tegas segala sesuatu tuh batasannya seperti apa ya. Dan meskipun terkadang kamu itu punya sisi gitu ya, kadang-kadang kamu bisa overthinking berlebihan, meskipun kamu tidak mengutarakan atau tidak mengatakan semuanya, tapi menurut dia kadang-kadang kamu itu punya overthinking ya, atau khayalan atau ilusi atau pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar adanya, tapi itu jadi satu ketakutan, kekhawatiran kamu yang berlebihan ya. Jadi bisa saja kamu ada sisi paranoid gitu ya, takut gitu ya, ketakutan berlebihan yang sebenarnya belum tentu itu nyata, tapi itu ada di dalam pikiran kamu gitu loh ya. Nah itu yang terkadang mungkin banget bisa buat seseorang itu nggak nyaman. Tapi wajar, manusia itu punya sisi plus dan minus ya. Dan kamu itu tipe yang suka banget narik diri ya. Jadi ketika kamu lagi fokus sama sesuatu, di matanya dia akan ngomong sama orang-orang, udah deh, kalau dia lagi fokus pingin sendiri, nggak boleh diganggu ya. Karena kamu pingin butuh waktu yang namanya me time untuk fokus sama diri kamu sendiri, sama pembelajaran kamu sendiri ya. Dan yang kuat dia katakan kepada orang lain adalah kalian punya energi past life connections. Artinya, apa yang terjadi atau apa koneksi yang ada di antara kamu sama orang ini, dia terasa energinya sangat kuat. Jadi dia ngerasa deja vu gitu ya. Bukan sesuatu yang terasa asing sekali ya. Dan di sini ada energi apology ya. Artinya, kamu juga di mata dia adalah seseorang yang tahu bagaimana harus meminta maaf gitu ya. Kalau memang ada energi di mana kamu itu ngalamin salah ya, kamu tidak segan untuk minta maaf. Itu yang dia banyak belajar dari kamu ya. Dan kamu tuh punya energi fokus ya. Jadi ketika ada banyak masalah ya, kamu akan berusaha untuk fokus dalam penyelesaian masalah. Jadi dia merasa kayak kamu tuh bisa energinya fokus gitu loh ya. Dan kamu itu sangat-sangat bisa melihat yang namanya potensi ya. Jadi segala sesuatu menurut dia kamu tuh cerdas gitu ya. Kamu tuh bisa melihat kesempatan dan hal-hal ketika segala sesuatu itu terjadi ya. Karena kamu punya energi di mana kamu itu sangat-sangat kuat gitu ya. Istilahnya gini loh, ketika ada masalah, kamu bisa melihat potensi masalah itu menjadi sesuatu yang bisa kita lewatin gitu. Artinya potensi adanya masalah itu bisa menjadi justru kesempatan untuk mempelajari segala sesuatu, untuk bisa belajar, untuk jadi lebih bijak, untuk bisa melihat kesempatan gitu ya. Jadi ketika ada masalah, di situ juga adalah kesempatan ya. Dan tapi terkadang dia juga melihat kamu tuh punya stres yang berlebihan ya. Jadi kamu tuh orangnya mudah stres gitu ya, mudah cepat stres gitu ya, mungkin karena capek kerja, capek dalam kehidupan gitu ya. Tapi dia juga sangat menyenangi waktu untuk bersama-sama sama kamu, karena banyak ketawa, banyak happiness, banyak ibaratnya ya, sama kamu tuh banyak fun time-nya juga gitu loh. Oke, kita lihat lagi lebih lanjut ya, apa yang dia katakan kepadamu, tentangmu kepada orang lain. Oke. Dia juga melihat kamu ya sebagai sosok yang selalu mengejar mimpi kamu. Jadi di sini ada ambisi, mengejar mimpi, itu yang dia katakan sama orang-orang ya. Jadi kamu tuh punya mimpi yang jelas ya. Dan kamu tuh yang tadi Sora udah bilang, di sini keluar dua kartu yang sama. Kamu pandai untuk melihat kesempatan, pandai untuk melihat apa sih solusi dari segalanya gitu ya. Ada energi ikhlas juga di sini, ada energi letting go. Jadi dia melihat kamu sebagai orang yang ikhlas ya, tidak memaksakan, itu yang dia katakan sama orang-orang ya. Dan kamu punya energi dari yang namanya kejujuran ya. Kamu akan ngomong apa adanya, kejujuran gitu ya. Yang baik akan kamu katakan, yang kurang baik juga akan kamu katakan ya. Selain daripada itu ya, kamu itu selalu punya energi nggak mau ngikutin arus ya. Artinya apa? Kamu itu punya energi yang bebas. Artinya bukan bebas nggak bisa komitmen, tapi artinya gini, kamu itu tidak mau terpaku terhadap hal-hal yang kamu nggak punya kontrol sama hal itu gitu ya. Kamu itu mau lebih kepada aku akan bisa tentukan diriku sendiri, jalan yang aku ambil, keputusan yang aku ambil gitu, pilihan yang aku ambil. Dan dia sangat-sangat merasakan energi romansa atau energi romantik bersama dengan kamu. Jadi di sini memang jelas ada energi romansa yang hadir atau muncul ya.
Dan di sini memang secara badan, secara tubuh, secara fisik kamu tuh tipenya dia banget gitu ya. Secara fisik kamu, tubuh kamu, cara berjalan kamu, cara duduk kamu, bahasa tubuh kamu tuh sesuatu yang sangat dia suka. Apalagi ketawanya kamu. Ketawa kamu tuh sesuatu yang candu gitu loh buat dia. Mungkin banget ketawa kamu tuh sesuatu yang menurut dia menyenangkan, lucu buat didengerin gitu ya. Dan kamu membawa banyak energi healing ya. Artinya kamu banyak membawa energi kesembuhan untuk orang ini, baik secara fisik maupun secara batin ya. Mungkin orang ini punya banyak trauma, banyak luka, banyak kecewa gitu ya. Dan kamu membawa banyak energi perubahan untuk ke arah yang positif ya. Dan kamu selalu memang membantu dia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi di sini memang ada energi di mana dia merasakan ketika sama kamu, masalah-masalah itu bisa terlewati ya. Oke? Dan kamu punya energi kontemplasi yang besar. Artinya ketika ada segala sesuatu masalah dan sebagainya, kamu akan jauh menilik ke dalam untuk lebih jelas ya. Beberapa dari kalian juga punya energi, mungkin suka musik ya, atau di sini pemusik atau penyanyi, segala sesuatu tentang musik. Dan di sini sangat mungkin selera musik kalian itu mungkin sama, selera lagu yang kalian dengerin tuh sama ya. Dan dia bisa merasakan kayak kamu itu seseorang yang bisa jadi husband atau wife material. Artinya apa? Calon suami atau istri yang menurut dia tepat ya untuk dia gitu ya. Dan di sini juga ada energi di mana adanya energi ketenangan dan kedamaian. Artinya selain kamu tuh memang tipe idealnya dia banget, dia juga bisa merasakan deketan sama kamu itu banyak energi dari ketenangan dan banyak dari energi yang namanya kedamaian. Kita coba lihat ya, energi yang ingin dia sampaikan sama kamu, pesan cintanya adalah apa? Tuh, balik kan, diperkuat di sini bahwa energi ketawa kamu tuh menjadi sesuatu yang candu buat dia, gitu ya. Dia itu pengen kamu selalu bahagia, gitu ya, dengan dia atau tanpa dia, gitu ya. Dia sangat suka ngobrol sama kamu gitu ya, karena kamu tuh ngobrol sama kamu tuh banyak buat dia tuh pikirannya lebih terbuka, lebih bijak, lebih open minded gitu ya. Dan yang dia harapkan adalah dia bisa bikin kamu bahagia ya ke depannya, banyak senyum, banyak ketawa, merasa nyaman, merasa aman. Dan kamu tuh menjadi seperti sebuah charm keberuntungan. Charm itu bahasa Indonesianya apa ya? Seperti sebuah jimat keberuntungan buat dia ya. Ketika dia sejak dia ketemu kamu dan ada energi didukung sama kamu, ketika dia memanifestasikan hal-hal itu seperti datang dan terwujud dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi dia merasa kamu tuh membawa keberuntungan buat dia ya. Dan kamu punya energi kejujuran, energi ketulusan yang seperti membuat dia itu seperti tertanah gitu ya. Kamu juga membawa inspirasi untuk dia ya, mungkin dalam bekerja, dalam mencari rezeki, dalam masalah-masalah yang ada, kamu tuh kayak bantu dia untuk dia bisa punya ide dalam menyelesaikan masalahnya. Dan di sini dia merasakan energi dari jatuh cinta yang sangat kuat. Artinya di sini ada energi tergila-gila ya. Dan dia merasa kamu itu sangat selalu jadi orang yang ada buat dia ketika dia butuh ya. Kedepannya apa yang mungkin terjadi sama kalian, ini cuman dikit aja ya, Sora bacakan. Ada energi Divine Feminine, 3 Coffin. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ada energi di mana ya, ada hal-hal yang dia ngerasa kayak mungkin di antara kalian itu belum ada segala sesuatu yang cukup terbuka ya. Masih ada beban-beban yang memang harus mungkin dibicarakan ya. Dan di sini sangat mungkin banget memang masalahnya adalah intensitas dalam ketemu gitu ya. Jadi kedepannya itu memang perlu lebih banyak diomongin tentang masalah quality time, ketemu, masalah-masalah yang masih jadi ganjelan. Lalu di sini juga masih ada sikap-sikap yang tertutup ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini ada potensi hubungan ini itu kuat secara koneksi spiritual ya. Oke, jadi di sini hubungan yang masih sangat mungkin untuk berlanjut ya. Cuma memang komunikasi perlu diperbaiki, lebih banyak komunikasi, lebih banyak untuk quality time, lebih banyak untuk refleksi juga gitu ya. Cuman kalau Sora di sini masih banyak hal-hal yang kayak belum saling diungkapkan. Kamu belum ngungkapin sama dia, dia belum ngungkapin sama kamu. Yang memang harus
diungkapin gitu ya, dibicarain, intinya gitu sih. Tapi adalah energi hari ini berfokus tentang apa yang dia katakan ke orang lain tentang kamu. Oke? Itu aja. Kita akan coba lihat zodiak yang mungkin terungkap di sini ya. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kalian berdua. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Taurus, Gemini, Leo, Virgo, Pisces, Libra, Sagittarius. Dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat untuk alfabet. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya, plat nomor kendaraan, nomor rumah dan sebagainya. Ya, dicek. Untuk teman-teman yang kepingin beli kartu, beli alat pembacaan, belajar baca kartu atau personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, satu pintu aja ya. Kamu bisa DM di sana, mau belajar juga bisa. Nanti ada kelas ya, private, fokus sama Sora doang. Atau teman-teman pengen personal reading berbayar juga, karena niscayanya tarot reader juga butuh makan, butuh beli pulsa dan sebagainya. Oke, udah mau azan, jadi Sora mau percepat aja ya. CKTRH ASADTYHURQXMG 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Silahkan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Silahkan tuliskan ide pembacaan di kolom komentar bawah. Sampai kita ketemu. Bye-bye.